sih enggak masalah. Nah, gitu betul enggak Mas? ya. Nah, seandainya modalnya yang utang nih loh. Itu. Nah, itu. Kita tiap bulan pasti ngangsur, betul enggak? Nah, ngangsur. sedangkan buat ngangsur nanti enggak ada, malah tambah milih, Mas. Berat di pres atau berat di kain tadi, Mas? Berat di kain tadi, Pak. Loh, malah berat di kain, Mas. Berat di kain tadi. Padahal kalau kita ngelihat sekilas pabrik kain kan kayak enteng ya, Mas ya. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Setelah itu apa ini yang sampean kok tiba-tiba saman aku tak nyari pabrik lain saja lah karena nggak ada lembur tadi atau mungkin untuk balik biaya sangat susah? Ya pertama ya itu nggak ada lembur. Terus yang kedua mau balik modal pun kita susah. Di angan-angan sampean kalau nggak ada lembur untuk 1 tahun itu bisa balik modal atau enggak? Nggak bisa, nggak bisa balik modal, Pak. 1 tahun itu belum bisa balik modal. Belum bisa balik modal. Terus gini, mungkin sama juga punya pembayaran buat teman-teman untuk kehidupan di sini kalau bisa dikatakan nek wong bujang tuh sampean tuh sudah. Oh sudah punya. Katakanlah untuk biaya kehidupan dalam 1 bulan itu perlu biaya berapa, Mas? Kehidupan di sini. Untuk makan, rokok mungkin kalau ya. Di kehidupan di sini buat makan ya buat kecukupan sehari-hari itu 1 bulannya paling enggak itu 6.000. Paling minim itu 6.000. Jadi buat teman-teman yang masih ada di PT atau yang ingin proses setidaknya kan sudah punya gambaran. Betul enggak, Mas? Betul. Untuk kesini biaya yang dikeluarkan dalam 1 bulan ya kembali lagi sebetulnya sih tergantung dengan orangnya ya, Mas ya. Tapi setidaknya kan punya gambaran 6.000. Nah, kalau tidak ada lembur, Mas, waktu itu sampai dalam 1 bulan nerima gaji berapa, Mas? Kalau nggak ada lembur kemarin cuma paling banyak itu 7.000, Pak. 7.000. Ini serius ini sampean? Serius, Pak. Oh, potongan sampean kan 9 bulan ya, Mas ya? Iya. Potongannya tadi 9 bulan berapa bulan sampean? 9 bulan. 9 bulan kali 8.200. Jadi selama potongan itu sama terima gaji cuma 7.000 toh? 7.000, 5.000 pernah. Lah untuk biaya kehidupan sehari-harinya entek berarti? Ya habis. Ya, kurang. Berarti kalau bisa dikatakan setahun ini belum sama sekali bisa. Belum sama sekali balik modal. Balikin modal uang berangkat ke sini pun belum bisa, Pak. Sama sekali, Mas. Sama sekali. Ya Allah, ini ya teman-teman ya mungkin sedikit untuk kita hanya sedikit berbagi, kita hanya sharing ya, Mas ya. Jadi buat teman-teman kalau ingin berangkat ke Taiwan setidaknya berpikir lebih dahulu. Karena apa? Ya kalau mungkin ada pabrik yang ada lemburnya sih agak lumayan ya, Mas ya. Ini yang kita bicarakan kebetulan di pabriknya Masnya ini kan yang tidak ada lembur. Nah, dalam 1 tahun pun beliau juga mengatakan belum sama sekali untuk bisa balik modal seperti itu. Betul nggak, Mas? Betul. Nah, mungkin sampean punya tambahan ini buat teman-teman yang ingin cari job yang dari Indonesia loh, Mas, ini khususnya untuk lebih hati-hati lagi atau pilih-pilih pabrik atau bagaimana? Monggo. Kalau mau bekerja di Taiwan, maksudnya mau masuk ke Taiwan, berangkat ke Taiwan, minta ya gimana? Maksudnya lihat job kamu di pabrik apa, atau kalau punya teman di sini bisa kontekan, bisa tanya ini pabriknya gimana, biar kita nggak kecewa dari Indonesia. Betul sekali, seperti itu, Mas ya. Karena di sini nanti kalau kita nggak sama di nggak sesuai jobnya, sesuai di Indonesia itu kan rasanya nggak enak juga, Pak. Nggak enak juga. Nanti yang ada malah penyesalan. Penyesalan pasti itu, Pak. Seperti itu, karena biaya juga cukup gede, Mas ya, kalau bisa dikatakan kan seperti itu. Nggak cuma 1 juta, 2 juta itu kan puluhan juta, kita kan nggak. Yo sedikit lagi, Mas ya, kita flashback ke belakang. Nek modalnya ndak ngutang sih ndak masalah. Gitu, betul ndak, Mas? Nah, nek seandainya modalnya yang ngutang nih loh. Nah, itu. Kita tiap bulan pasti ngangsur, betul ndak? Nah, sedangkan buat ngangsur nanti nggak ada, malah tambah pusing sendiri, kan seperti itu. Ya, kita tidak melarang sih, Mas ya. Ya monggo kalau memang mau berangkat. Kalau mau berangkat ya pesen saya sih cuma gitu, maksudnya kita lihat
pabriknya, kita lihat jobnya, atau mungkin ada saudara di sini, teman di sini, minta sharing ini di pabrik ini gimana, maksudnya bagus atau bagus tidak, apa tidak, kita kan ada lemburnya atau ada tidak, lemburnya, seperti enggak. itu. Terus apa kan kalau apa punya saudara bisa lihat, bisa tahu pabriknya ini, oh iya bagus. Nah kita tinggal proses ketahuan nggak apa-apa, itu kan lebih enak kan, nggak ada penyesalan di belakang di kemudian hari lah ya Mas, intinya seperti itu. Tapi kita nggak gimana ya, nggak tahu lah ke depannya pabrik itu gimana. Semua pabrik kan beda-beda kan, beda-beda. Betul. Ya kembali lagi memang dari pabriknya kita lihat dulu, tapi setidaknya kalau sudah punya gambaran kan nggak kecewa sampai sini gitu loh, nggak kecewa sampai sini. Ya namanya pabrik, namanya orang usaha kan ada pasang, ada surutnya kan, seperti itu. Kembali lagi Mas. Nah setelah itu akhirnya Saman mengambil satu keputusan untuk putus kontrak. Ya. Diizinkankah atau tidak waktu itu Mas? Ya waktu itu pertama saya ya gimana ya agak ya diizinkan ya enggak, maksudnya kita 50-50. Bosnya itu mau ngizinin ya, mau melepas tuh kayak iya kayak seperti iya, itu. Kayak enggak gitu. Terus? Cuma saya berpikir gini, kalau saya di sini terus, di pabrik ini sini terus, saya nggak bisa dapat uang, ya balikin modal itu pun susah. Buat makan pun cukup aja, alhamdulillah. Nah, betul. Saya punya keputusan yaitu kemantepan hati lah Pak. Iya. Itu saya mau putus kontrak, terus saya menekan agent sama bos. Kita menekan, saya mau putus kontrak, mau pindah majikan baru, nyari pabrik yang lain lah, intinya seperti itu. Betul, tapi waktu itu langsung diizinkan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, diizinkan. Jarak berapa bulan Saman bisa dapat job lagi Mas? Karena mungkin saat ini kan banyak juga teman-teman kita itu yang kesusahan untuk nyari job pindah. Waktu itu Saman pindahnya cepat Mas atau ya alhamdulillah cepat Pak. Cepat. Berapa bulan waktu itu Mas? Belum ada 1 bulan Pak. Belum 1 bulan. Ya. Maaf nih, Saman itu pindah agensi atau satu agensi waktu yang saat ini? Sekarang pindah agensi. Oh, jadi pindah agensi juga? Pindah agensi. Nah, terus untuk mendapatkan job itu perlu duit atau tidak Mas? Kalau pindah agensi ke agensi yang ini perlu duit Pak. Perlu duit. Perlu. Nah, ini juga buat pembekalan teman-teman kita. Setelah nyampe di sini, kalau dapat pabrik yang tidak bagus, kita untuk pindah pabrik yang lain itu juga pasti menggunakan uang. Betul nggak Mas? Betul. Jadi tidak semudah kayak di Indonesia, aku mau pindah-pindah sana, pindah sini, juga tidak semudah itu. Ini negara orang. Di sini juga ada agensi, jadi setiap pabrik juga kan beda-beda agensi juga kan, seperti itu. Waktu itu Saman kena biaya berapa Mas? Waktu itu sekitar 30-an Pak. 30-an. 30-an ribu, alhamdulillah. Terus tadi kan belum tak tanyakan, kalau bisa dikatakan di pabrik kain itu kalau menurut Saman berat atau tidak Mas? Ya dibilang berat sih. Ya nggak berat, dibilang nggak berat ya berat. Namanya orang kerja pasti ada berat ada tidaknya, seperti itu. Jadi mungkin yang teman-teman yang nantinya dapat job di pabrik seperti yang Saman tadi, setidaknya kan juga punya pembekalan gitu loh Mas. Seperti itu. Nah sekarang ini Saman di pabrik opo Mas? Sekarang saya di pabrik press ya. Press itu kayak ngepres gantungan tas itu. Oh yang besi kayak besi sama kayak sabu gitu. Itu seperti itu. Ya. Tapi ini sedikit tak sarankan, hati-hati ya Mas yo. Ya. Di pabrik pres itu ya kita sih maunya sih alhamdulillah selamat, betul enggak Mas? Ya. Nah, saya hanya bisa mengingatkan yang penting fokus, konsentrasi, jangan terlalu banyak pikiran, jangan banyak begadang, jangan banyak melamun kan, seperti itu. Betul enggak Mas? Ya. Pokoknya tetap semangat. Nah, sekarang ini kalau bisa dikatakan nek kon milih Mas, berat di pres atau berat di kain tadi Mas? Berat di kain tadi Pak. Loh malah berat di kain Mas? Berat di kain tadi. Padahal kalau kita ngelihat sekilas pabrik kain kan kayak enteng ya Mas ya? Kayak enteng. Beratnya apa Mas itu? Kalau pabrik kain itu beratnya satu Pak. Kita angkat-angkat itu juga berat. Oh ada angkat junjungnya juga? Udah. Itu berapa kilo Mas biasanya? Paling enggak 30-an kilo Pak.
Paling enggak 30 kilo. Paling 30. Wah, berarti lumayan juga Mas ya. Ya, lumayan. Setiap jam atau berapa gulung atau berapa gimana untuk angkat junjungnya itu Mas? Ya per gulung. Oh, per gulung. Per gulung Biasanya terus. kain kan pakai gulung seperti itu toh. Gulungan. Jadi gulungannya sudah selesai baru nanti dipindahkan seperti itu. Nah, Jadi kan angkat-angkat itu. angkat-angkat. Jadi kalau dibilang fisik juga dipakai ya Mas Nah, ya. itu. Fisik juga dipakai. dipakai. Otak pun juga dipakai. Dipakai. Dua-duanya. Nek mangane ora enak ora digisi Nah, repot juga ya Mas ya. Kita sambil sedikit. Sambil. Karena apa? Kalau kita bisa bicara lagi karena pentangnya kan enggak enak. Betul enggak Mas? Betul. Berarti untuk menambah gizi, untuk menambah tenaga kita kalau kita enggak makan masak Indonesia juga kurang sehat lah Mas ya intinya. Kurang kekuatan ding lah ya. Nek sehatnya sebetulnya sama Mas, justru masak Taiwan kalau bisa dikatakan malah lebih sehat loh Mas.